Teman-teman tahu nggak sih pertanyaan interview itu apa aja? Nah, ada 6 poin, 8 ya di sini ya. Yang pertama adalah perkenalan diri, introduce yourself. Itu merupakan salah satu basic banget, itu merupakan salah satu hal poin pertama dan utama banget dalam interview. Kenapa? Karena itu adalah your first impression, bagaimana teman-teman mengimpress diri teman-teman di awal. Kalau emang HR ngelihat, wah perkenalannya kurang bagus nih, atau wah perkenalannya biasa-biasa aja, atau wah perkenalannya sangat impact banget, pasti HR pun juga akan interest gitu dengan teman-teman, atau bisa-bisanya yang awalnya wawancaranya terkesan kaku bisa berjalan seperti enjoy. Karena based on pengalaman aku, karena ikut banyak pengalaman wawancara ya, ada emang wawancara di awal kaku banget kan, kayak wah gimana kamu pengalaman, terus nanya organisasi, nanya magang, habis itu enjoy nanyanya, terus bagaimana pengalamannya saya gini-gini, terus bagaimana dalam melakukan problem solving dan sebagainya. Yang kedua ada pengalaman organisasi dan kerja. Nah teman-teman semua dan juga akhirnya juga ditanya nih tentang pengalaman organisasi dan kerja. Kenapa sih udah taruh di CV, udah panjang-panjang dijelasin di CV, kok harus ditanya lagi pengalaman organisasi dan kerja? Itu adalah gunanya untuk memvalidasi teman-teman. Bagi yang emang menulis data-datanya secara fake atau invalid, biasanya dia bingung tuh cara ngejelasinnya. Kayak, kamu benar pernah magang di A, coba dong jelasin kamu ngapain aja. Apa sih yang hal-hal yang menurut teman-teman atau menurut kamu kamu lakukan gitu di sana, dan itu kalau emang teman-teman nggak real magangnya itu pasti bisa ketahuan. Kecuali kalau emang teman-teman benar-benar menguasai ya di tempat tersebut. Ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kadang bisa sering ditanya, sebutkan kelebihan serta kekurangan. Nah, pasti cara jawab begini, kelebihanku adalah aku merupakan orang yang tepat waktu, itu bisa dibuktikan dalam kuliah, aku selalu datang tepat waktu di saat sebelum datangnya dosen di waktu jam-jam perkuliahan. Serta aku memiliki kekurangan dalam menghandle pekerjaan multi jobs secara 5 hingga 6 job secara bersamaan. Namun, nah, kalau ada kekurangan dijelasin juga cara meminimalisirnya. Namun aku juga tahu cara meminimalisirnya, yaitu memanage pekerjaanku secara 1 hingga 2 job dulu secara rapi, baru aku next ke job yang berikutnya. Itu satu contoh buat ngejawab kekurangan dan kelebihan. Yang keempat adalah minat terhadap perusahaan. Jika teman-teman dapat kesempatan untuk next ke teks wawancara, teman-teman harus searching di Google atau searching di Glassdoor atau dimanapun ya, tentang informasi company-nya. Misal, kamu pengen magang di Lazada, kamu dapat kesempatan wawancara di Lazada. Kamu tahu nggak Lazada itu adalah turunan dari Alibaba Group. Nah, mungkin yang masih awam belum tahu nih. Nah, kamu juga harus tahu gitu, Lazada itu sebenarnya grup apa sih? Grup retail di bidang apa aja, dan dia itu sebenarnya under grup apa? Kayak Gojek. Gojek itu namanya PT anak apa, karya anak bangsa ya, aku lupa namanya, aplikasi ke anak bangsa kan, pasti ditanya juga gitu, siapa sih CEO-nya sekarang, foundernya siapa, apakah masih Nadiem, apakah sekarang kan udah ganti Kevin Alwi ya gitu ya. Nah itu juga harus tahu teman-teman CEO-nya. Terus teman-teman misal magang di BUMN, teman-teman harus tahu artinya akhlak, apa itu apa, karena di company biasanya memiliki like a basic atau kayak bisa dibilang basic culture-nya dari perusahaan tersebut. Misal kalau BUMN akhlak, kalau aku lupa kalau ruang guru ya. Pokoknya banyaklah mereka memiliki core values-nya di company masing-masing. Yang kelima adalah aktivitas saat waktu luang. Teman-teman juga ntar ditanya apa sih aktivitas waktu luangnya. Nah, bisa diikutin ya, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau teman-teman. Tapi menjawabnya juga yang real ya. Yang kelima ada keluarga dan kehidupan personal. Nah, ini sih sebenarnya jarang ya ditanya tentang kehidupan personal. Namun ya jelaskan secara yang seperlunya aja, jangan terlalu terbuka gitu. Misalnya kalau teman-teman misal nih, mohon maaf, punya masalah keluarga, jangan diceritain ya. Itu kalau misal pertanyaannya merepet-merepet ke hal yang personal atau lebih ke private, ya mohon maaf Pak, saya hanya cukup bisa menjawab dengan inti saja karena itu merupakan salah satu data apa bisa dibilang informasi privatnya saya gitu.
Itu boleh banget teman-teman kayak gitu. Tapi ya itu jarang, itu bisa di wawancara kerja. Kalau magang mah I think is more simple. Yang ketujuh ada berbagai hal tentang diri seperti motivasi, tujuan, personal value, serta prioritas. Misal bisa ditanya nih, kamu tuh personal value-nya seperti apa? INVG kah? EXVG? Nah itu biasanya teman-teman bisa latih atau tes ada website-nya banyak ya. INVG, EXVG, dan sebagainya. Nah, kalau gaji yang harapkan biasanya ya, kalau magang itu semua sama rata sesuai dengan BBH-nya. Ada di PPT itu dijelasin berapa nominalnya. Kalau magang tak beda lagi, ada sistem nego gaji, atau biasanya ke fresh graduate mereka nggak bisa nego gaji dulu, nggak bisa nego gaji karena tergolong mereka fresh graduate, first newcomer ya. Biasanya mereka digajikan sesuai standar awal perusahaan atau sesuai awal yang diberikan oleh perusahaan. Nah, apa sih poin-poin yang ada di perkenalan diri? Nama dan pendidikan. Yang kedua, pengalaman yang menonjol. Yang ketiga, kelebihan diri. Aku ngasih contoh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Satria bin Napaningit. Saya merupakan mahasiswa D4 Teknik Manufaktur Politeknik Negeri Jakarta. Background double degree dengan Manajemen and Science University Malaysia. Aku memiliki beberapa pengalaman di bidang manufaktur dan baik di perusahaan BUMN, di perusahaan nasional seperti Mechanical Engineering Intern di PT Pertamina Hulurokan dengan job desk melakukan analisa sebuah pressure vessel dengan hasil yang diharapkan adalah dapat memberikan sebuah inovasi analisa pressure vessel dengan 2 metode. Lalu kedua, aku magang di PT BUM, merupakan anak perusahaan dari perusahaan Bakri. Dengan hasil yang didapatkan adalah saya berhasil untuk bisa menganalisa proyek produk 5340 dengan baik dan meningkatkan efektivitas hingga 20%. Dari keahlian-keahlian tersebut dan dari pengalaman tersebut, saya memiliki kelebihan terutama dalam bidang analisis, problem solving, engineering, dan sebagainya. Nah, gimana teman-teman? Itu perkenalan hanya 2 menit kan ya? Itu salah satunya teman-teman. Jadi perkenalan tuh nggak panjang-panjang, nggak sampai 5 menit lebih. Itu 2 menit tuh nggak cukup yang aku jelasin tadi. Itu teman-teman semua. Salah satu contoh perkenalan diri. Nah, pengalaman organisasi. Nah, apa sih poin-poinnya? Nah, yang pertama adalah kesulitan tantangan yang dialami. Teman-teman, apa nih kesulitannya yang teman-teman alamin? Misal, dalam menganalisa sebuah ini membutuhkan, saya butuh belajar lebih dalam tentang desain, atau saya harus memperdalam teori dari si A dan si B. Nah, itu dan aku berhasil bisa memahaminya berkat bantuan dari para mentor atau bantuan dari para supervisi. Yang kedua ada peran hal yang kamu lakukan. Apa sih peran yang kamu lakukan di sana? Misal job desk kamu apa, serta apa sih bisa dibilang tanggung jawab kamu di sana. Yang ketiga ada pengalaman dalam memimpin. Nah, kadang-kadang kalau kayak misal di sini kan ada teman-teman kita yang jadi fasil ini kan juga dulu dia juga tribe ya. Nah, mereka juga mimpin sewaktu magangnya dia gitu. Nah, itu ada salah satu pengalaman memimpin dalam dan itu juga kadang ditanya dalam organisasi, misal kamu jadi kahim, kamu jadi BEM, atau jadi ketua project-project yang lain, atau ketua volunteer dan sebagainya, itu merupakan salah satu pengalaman dalam memimpin. Kadang ditanya, apakah kamu punya pengalaman dalam memimpin? Jika ada bisa dijelaskan. Yang terakhir adalah keberhasilan dalam yang diraih. Nah, misalnya dalam magang juga pasti ada dong keberhasilan dari apa, atau apa sih yang teman-teman bisa capai dan raih. Itu bisa teman-teman dapatkan ya dengan teman-teman maksimal dan teman-teman bisa jelaskan atau teman-teman bisa jawab jika teman-teman performs di magang tersebut. Nah, kelebihan serta kekurangan nih. Apa sih yang harus dijawab jika teman-teman ditanya tentang kelebihan serta kekurangan? Lakukan refleksi diri secara rutin. Mungkin merenungkan diri ya, tapi ya jangan terlalu lama gitu. Yang kedua ada berikan jawaban yang personal. Berikan jawaban yang personal yang ibarat kata masuk dalam logik ya. Sampaikan kekuranganmu secara jujur. Namun jangan sampai mencetuskan kekurangan yang dapat menjatuhkan dirimu. Itu akhirnya takutnya menjadi bumerang buat kamu juga. Yang terakhir ada hal apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya. Seperti yang aku bilang tadi ya, kayak aku menjawab sebuah kekurangan, namun aku
menjawab juga aku. Namun dalam hal ini aku memiliki solusi untuk dapat meminimalisir, karena kan kalau kekurangan kadang kita nggak bisa merubahnya secara utuh gitu. Pasti kita dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan kita. Itu salah satunya. Contohnya. Nah, minat terhadap perusahaan. Apa nih? Di saat wawancara pasti teman-teman ditanya, apa kamu kenal CEO kita siapa? Apa sih yang kamu ketahui tentang Gojek? Ntar kamu disuruh kayak storytelling. Gojek adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2013, 2009 ya, aku lupa. Merupakan perusahaan yang dicetuskan oleh menteri kita yang sekarang, itu Pak Nadiem Makarim dengan Pak Kevin Alwi, yaitu sebuah perusahaan yang merangkul ojek pengkolan pada awalnya agar mereka bisa mendapat kemudahan mencari orderan yang lebih mudah. Namun mulai berkembangnya zaman dan mulai berkembangnya sebuah teknologi, Gojek ini berkembang menjadi perusahaan teknologi yang gak hanya memiliki skop bisnis pada bidang transportasi, namun juga dalam bidang makanan dan bidang logistik. Dan jadi teman-teman kalau bisa apa ya, analisa gitu company-nya di saat teman-teman emang ada kesempatan buat wawancara ya, gengs. Jadi ya, oh ada kesempatan nih wawancara di Lazada, ada wawancara di Zenius. Nah, teman-teman analisa lah dia di Google gitu kan, baca tentang company-nya. Kedua, temukan hal yang paling menarik minatmu tentang perusahaan tersebut. Misal, aku tertarik karena perusahaan ini sudah bergerak di bidang teknologi secara lebih 5 tahun dengan produk-produknya seperti Skill Academy, Ruang Guru, Ruang Belajar, dan sebagainya. Yang terakhir adalah sampaikan jawaban spesifik dan personal. Karena teman jelasin, alasan aku ingin magang di perusahaan ini karena perusahaan ini bisa mendidik aku, membimbing aku yang memiliki keahlian dalam bidang ABC, sehingga apa yang sudah aku miliki, skill yang sudah saya miliki, saya ingin mengembangkannya di posisi tersebut, karena saya yakin dengan saya berkecimpung di posisi tersebut, saya akan bisa maksimal dalam meningkatkan skill saya atau pengalaman saya dan sebagainya. Nah, apa sih aspek yang dievaluasi? Kedua, pertama motivasi kerja, kedua kemampuan adaptasi, ketiga daya tahan terhadap stres, keempat teamwork, kelima kontak sosial, dan terakhir adalah leadership. Nah, kemampuan adaptasi adalah bagaimana teman-teman beradaptasi ya, menyesuaikan magang tersebut ya, magang ini dengan baik sesuai dengan temporarinya, misal 4 bulan, 4 bulan, jangan sampai keluar di tengah jalan. Kedua, motivasi kerja, teman-teman bisa belajar nih teman-teman untuk bisa menghargai yang namanya suatu pekerjaan, dan teman-teman bisa motivasi buat kerja, karena untuk pindah dari lingkungan pendidikan menuju dunia kerja itu benar-benar sangat bisa dibilang sangat berbeda sekali teman-teman. Dan itu bagaimana teman-teman bisa beradaptasi ya dengan program magang ini. Yang ketiga, daya tahan terhadap stres, teman-teman bisa manajemen stres ya. Ya sambil healing pun juga nggak apa-apa gitu. Jika teman-teman butuh healing, sometimes gitu ya, nggak apa-apa juga emang teman-teman pengen manajemen stres. Keempat, ada teamwork, bagaimana teman-teman bisa belajar kerjasama ya. Teman-teman ikut MSIB ini kenal dengan banyak relasi kawan dari Sabang sampai Merauke ya, karena banyak juga gitu teman-teman yang saat aku kenal di Lazada tuh yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Aceh, banyak banget. Yang keempat itu ada leadership, teman-teman bagaimana dituntut atau belajar tentang kepemimpinan. Minimal ada bagaimana teman-teman memimpin diri teman-teman sendiri gitu ya. Lalu teman-teman bisa belajar untuk memimpin orang lain. Yang terakhir adalah kontak sosial. Karena semakin banyak teman-teman belajar untuk teamwork, pasti teman-teman punya banyak kontak sosial juga nih dengan banyak orang-orang. Karena saat kerja pun juga teman pasti banyak berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan semua bidang dan stakeholder. Dan itu akan bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Nah, tipe-tipe interview ada behavior event interview sama value based interview. Nah, behavior event interview adalah bagaimana teman-teman diwawancari dengan menggali perilaku kejadian spesifik di masa lalu. Misal pasti ditanya nih, jika teman-teman pernah menghadapi kesusahan, apa sih yang akan teman-teman lakukan? Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi pertanyaan jebakan tuh. Kalau bisa ya jawab sesuai dengan diri teman-teman, namun teman-teman juga berikan
bisa dibilang teman-teman jelaskan tentang apa sih yang teman-teman hadapin dan teman-teman lakukan buat menghadapi kesusahan tersebut. Yang kedua adalah value based interview, adalah menggali personal value yang dimiliki oleh kandidat. Misal, aku lihat di sini CV kamu memiliki keahlian dalam bidang sosial media. Apa sih sosial media yang kamu pegang atau apa? Itu lebih kayak teman-teman di tes skillnya gitu ya. Kayak di-validate lah skill teman-teman, apakah benar kamu memiliki keahlian di bidang itu, kalau karena bisa di-prove it atau enggak bisa dibilang, "Coba dong tunjukkan kepada kami apa yang dapat kamu lakukan dengan A, B, dan C, dan sebagainya." Atau yang terakhir adalah competence based interview, menggali kompetensi teknis yang dimiliki oleh kandidat. Behavior, metode intuitif sebenarnya adalah sesuatu aktivitas ngobrol-ngobrol sistematis dalam menggali perilaku di masa lalu kandidat untuk mengukur kemampuan kerjanya. Seperti yang sudah aku jelasin, kamu di masa lalu mungkin pernah memiliki memulai kesusahan atau pernah kesusahan, bagaimana cara kamu mengatasinya. Nah, di behavior interview ini, teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan yang bisa dianalisa. Jadi jangan sampai jawaban-jawaban teman ini kayak uncountable atau unlogic. Misal, saya lebih suka melihat gambaran besar lebih dahulu sebelum saya membuat rekomendasi strategi. Nah, sedangkan itu tidak dapat dianalisa, gengs, karena saya lebih suka melihat gambaran kayak apa sih, gambaran besar tuh apa yang kamu mau, kayak logiknya tuh nggak masuk. Misal pada waktu itu saya pikir penting bagi saya untuk meningkatkan pelayanan, jadi saya menyarankan merencanakan formulir umpan balik. Nah, jadi kalau bisa tuh, kalau orientasi masa lalu, jawabannya bisa dapat dianalisa gitu. Kami pada waktu itu kami melakukan persiapan yang diperlukan mengadakan pertemuan yang mengundang pihak-pihak terkait. Kalau saya, pada waktu itu saya mengusulkan untuk membuat pihak terkait dengan proyek membantu pengelolaan wisata di Bantul. Jadi, bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan behavior itu eh, accountable, jadi bisa dijelaskan dan dapat dianalisa gitu ya, dan detail. Misal kayak, apa yang kamu buat program kerja kamu? Saya membuat program kerja baru yang belum pernah ada. Nah, apakah HR akan bertanya-tanya maksudnya yang belum pernah ada dan baru itu apa? Kamu bisa jelaskan lebih terperinci. Saya membuat program kerja yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu sebuah sistem website atau sebuah sistem kerja atau sebuah sistem dan lain sebagainya. Atau teman-teman kalau emang belum pernah belum bisa mendevelop program yang baru, teman-teman bisa mengimprove program yang sudah ada agar lebih baik. Nah, yang terakhir adalah pendapat spesifik. Kayak, bagaimana pendapat kamu tentang bagaimana cara meyakinkan diri tentang seseorang? Saya selalu merasa meyakini bahwa diri saya telah mencakupi semua keinginan pemimpin. Padahal kan belum tentu keinginan pemimpin yang dimaksud itu apa. Nah, teman-teman bisa jawab secara spesifik seperti ini. Saya misalkan presentasi bulan lalu, saya membicarakan dengan pimpinan saya untuk meyakinkan bahwa saya telah masukkan semua hal dan lain sebagainya. Jadi, intinya dari penjelasan tentang behavior itu, teman-teman bisa menjelaskan hal-hal yang dilakukan dalam wawancara lebih detail agar HR tuh paham yang kamu jelasin. Kadang kalau terlalu umum akan kurang bisa ditangkap sama mereka. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa metode STAR? Coba aku boleh chat di kolom komentar. Ada yang pernah dengar metode STAR? Ini bukan karena aku namanya STAR ya. Ada yang pernah dengar nggak metode STAR? Boleh chat di kolom komentar. Belum kah? Belum. Nggak pernah. Oke. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Kan aku explain more again. Metode STAR itu adalah situation, task, action, dan result. Nah, apa tuh metode STAR? Jadi teman-teman bisa menjelaskan 4 poin ini dalam satu bait atau dalam satu explanation. Misal situasinya, tasknya kerjanya apa, resultnya apa yang dihasilkan, dan actionnya apa. Misal, aku jelasin ya. Ada sih contohnya di next slide. Dan untuk metode STAR ini bisa melakukan dalam hitungan detik, bahkan menit ya. 1 menit, 2 menit ya, bisa menggunakan metode STAR. Dan hal itu adalah meaningful work challenge for patient thinking behavior. Ini adalah salah satu contoh dari salah satu mentorku juga nih, Karya Aprilia ya. Dia psikologi di
HR psikologi di Kemendikbud juga. Halo, perkenalkan nama saya Ria Prilia, saya lulusan psikologi. Jadi di Retet situasinya adalah teman-teman mahasiswa namanya siapa dan kuliah di bidang apa situasinya. Tasnya apa? Aku sekarang sedang ikut kuliah organisasi di organisasi A. Aku sedang part time di posisi A. Aku sedang magang sebelumnya di posisi A gitu. Dengan bidang apa? Actionnya apa? Contohnya di sini pun tertulis selama kuliah saya bekerja di sebuah biro psikologi sebagai asisten konselor. Dengan job desk sharing membantu orang lain dan pengembangan SDM adalah passion saya. Selama di biro, saya membangun relasi dengan berbagai instansi pendidikan, baik TK, SD maupun SMP. Nah, habis itu, itu task, result, dan resultnya. Apa nih resultnya? Capaian terbaik saya adalah mampu memimpin berbagai proyek seleksi siswa secara lancar dan membawa profit cukup besar bagi biro tempat saya bekerja. Nah, dari metode STAR ini disimpulkan, belajar hal baru dan menyelesaikan proyek yang menantang merupakan hal yang menyenangkan bagi saya. Karena saya yakin kehidupan merupakan proses belajar terus-menerus. Jadi gimana? Dalam metode STAR tuh nggak akan membutuhkan waktu yang lama. 1 menit, 2 menit itu cukup buat menjelaskan metode STAR. Bagaimana teman-teman bisa melatihnya. Karena wawancara itu adalah dilatih. Teman-teman bisa melatihnya dengan menulis jawabannya dulu, mempersiapkan jawabannya, melatih dengan temannya, atau kalau emang teman-teman takut lupa, kalau mau wawancara online ya teman-teman tinggal bikin cheat sheet aja untuk memudahkan. Nah, ini salah satu contohnya lagi. Di tengah-tengah kesulitan yang pernah kamu hadapi selama organisasi, situasinya, saya pernah menjadi Kadif Humas di Lembaga Mahasiswa Psikologi. Salah satu target kerja saya adalah mengadakan seminar nasional di radio 1.000 peserta. Situasinya ini, actionnya apa yang dilakukan? Tasnya apa? Jelaskan perannya. Tentu saya memastikan tim humas dapat bekerja optimal agar target tersebut tercapai. Actionnya apa nih agar targetnya tercapai? Apa yang kamu lakukan? Langkah-langkah spesifik apa yang kamu lakukan untuk menjalankan tugas pada situasi tersebut? Nah, habis itu teman-teman udah dapat S-nya, T-nya, A-nya, habis itu R resultnya. Hasilnya alhamdulillah seminar nasional dapat dilaksanakan dengan baik dengan target peserta yang sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu. Nah, teman-teman semua, diperhatikan nih. 35% dari HR itu sebenarnya melihat dari verbal. Serta 65% pun juga lihat dari non-verbal. Teman-teman ada nggak yang paham dari maksud ini? Jadi gini teman-teman, verbal itu adalah bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan HR. Yang non-verbal ada bagaimana teman-teman dinilai ada gesturnya, atau bagaimana body language-nya yang teman-teman bisa sharing ke mereka gitu, ke para HR. Karena for information, mereka pun nggak hanya nilai dari bagaimana karakter jawabnya juga, mereka juga menilai bagaimana karakter cara menjawabnya, kamu gagapan atau tidak, kamu santai apa tidak, kamu deg-degan atau kamu merasa gugup atau tidak, itu mereka bisa menilainya gitu. Dan dia dari poin ini ya, 65% mereka bakal lebih banyak orang yang gagal karena mereka nggak bisa menjaga nonverbalnya. Jadi udah siap nih pertanyaan, tapi saat mau wawancara blank. Ini banyak banget menti-menti aku yang dulu itu yang emang dia udah siap pertanyaannya, bahkan udah pelatih. Satu wawancara sama HR kayak kelakapan. Nah, bagaimana nih tips-tipsnya? Ada 5 tips buat teman-teman dalam menjaga verbal, yaitu perhatikan pilihan katanya. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain. Ketiga, jawab dengan jujur. Keempat, suara terdengar jelas. Yang kelima, perhatikan intonasinya. Misal perhatikan pilihan katanya, menggunakan kata saya, atau pakai nama sendiri juga nggak apa-apa, jangan pakai gue ya. Ini kacau nih kadang. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain. Misal kalau dalam organisasi, saya tidak dapat menyelesaikan posisi saya atau misi saya karena pemimpin saya tidak dapat memanage saya. Nah, itu jangan. Ketiga, jawab dengan jujur. Bagaimana teman-teman Hanes, jawab seadanya aja, jangan terlalu banyak di ngarang-ngarangin. Yang keempat, suara terdengar jelas. Teman-teman juga harus nilai nih, apakah suara teman-teman terdengar jelas, atau kalau emang ternyata kekurangan nih dari mikrofonnya ya menggunakan headset atau apalah, jangan sampai di ruangan yang kalau bisa di ruangan yang kedap ya.
Habis itu yang terakhir ada perhatikan intonasi. Gunakan intonasi yang jelas seperti naik turun dan lain sebagainya. Nah, apa aja nih yang nonverbal? Misal, jangan lupa tersenyum ya. Jangan lupa senyum tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ntar HR juga takut gitu loh. Jadi ya apa adanya aja gitu. Senyum tipis lah, senyum tipis 5 derajat kanan, 5 derajat kiri. Yang kedua duduk tegak namun tidak kaku. Yang bisa kayak kaku banget gini ya. Yang jangan tegap-tegap banget, santai aja. Jaga kotak mata saat interview. Nah, teman-teman, kalau emang mau interviewnya online, pasti kebanyakan online ya, magang. Itu melihatnya ke kameranya. Karena kalau teman-teman sini nih, ke kamera itu kayak seakan-akan melihat mata HR-nya. Jadi kalau teman-teman kelihatan nih, kalau malah melihat bawah itu kelihatan banget nih. Sekarang aku ngelihat layar, PPT, sekarang aku ngelihat kamera. Beda banget kan ya. Nah, yang keempat adalah fokus mendengarkan aktif. Jangan sampai ya, kalau HR udah nanya, tiba-tiba mohon maaf Bu, apakah bisa pertanyaan diulang lagi? Nah, itu agak apa ya, riskan. Teman-teman ya, hal-hal yang harus diminimalisir lah kayak gitu. Tapi kalau emang ternyata itu kejadian ya, teman-teman juga kasih alasan yang logik. Misal, mohon izin Bu, mohon maaf sekiranya bisa mengulang lagi pertanyaan yang Ibu berikan, soalnya dari saya pun belum mengambil pemahaman yang lebih jelas lagi dan saya butuh menjawab sesuai dengan yang Ibu minta atau yang Ibu ini. Kalau bapak-bapak juga sesuai, tergantung dengan gendernya yang wawancara, bapak-bapak atau ibu-ibu. Dan yang terakhir adalah percaya diri. You can be confident but don't overconfident. Jadi ya kamu percaya diri Kak dengan diri kamu percaya dengan apa yang kamu miliki, namun jangan overconfident. Karena usually if you feel the overconfident is will like something that will cut off you also. Jadi itu akan berdampak buruk juga ke kamu juga. Jadi kalau bisa be confident but don't overconfident. Things to remember nih, setting ruangannya kalau bisa ya yang rapi lah gitu belakangnya juga, atau kalau mau pakai background juga nggak apa-apa, biasanya kan bisa yang di blur gitu. Yang karena aku juga sekarang lagi pakai laptop adek, jadi ya nggak pakai background, jadi kurang bagus. Yang kedua adalah penampilan kalau cowok ya pakai kemeja gitu ya, pakai yang rapi lah gitu, meja rapi. Kalau cewek berkerudung ya pakai yang rapi juga gitu ya. Berikan kesan hal yang apa ya, walaupun itu ada visual, namun berikan kesan terbaik. Toh kalian juga yang mau ke pesta, kalau kalian pengen jalan-jalan dengan teman pasti pakai baju yang rapi. Toh gimana kok dengan magang malah biasa-biasa aja kan, jangan sampai. Ketiga adalah konten, teman-teman siapkan juga jawaban-jawaban kontennya nih, jangan sampai jawaban-jawaban kontennya nggak teman siapin juga, udah rapi, udah keren, saat ngejawab malah gagapan. Kalau bisa dijauhin aja hal kayak gitu. Yang terakhir ada positive mind, bagaimana teman-teman bisa membawa aura positif, teman-teman positive thinking aja, atau teman-teman ya bawa diri teman-teman dengan hal yang lebih positif lagi. Karena dengan seperti itu teman-teman pasti akan menjalani proses wawancara dengan lebih tenang. Dan habis wawancara juga jangan, aduh aku tadi keterima nggak ya, aduh aku ada yang salah nggak ya. Teman-teman kayak let it go aja, let it flow aja, kayak karena semua itu adalah proses teman-teman dalam mencapai karir. Rezeki nggak akan kemana kok, dimanapun kamu berada pasti itu udah jalan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Be honest, be yourself, and be your typeful. Oh ya, ini langsung breakout room ya. Ke breakout room dulu sebelum closing aku. Breakout room tentang wawancara. Baik, terima kasih Kak Bintang. Baik, selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi breakout room lagi ya. Untuk tadi yang mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin kepotong, nah sekarang kita perpanjang waktunya. Untuk breakout room selanjutnya kita sampai pukul 12. Tuh, Nanti teman-teman mantap. bisa ya, nanti teman-teman bisa kembali lagi ke main room di pukul 12.00. Oke.